Pemirsa, seorang siswa sekolah dasar di Kabupaten Tegal yang sempat mengikuti kegiatan belajar mengajar tatap muka ternyata terkonfirmasi positif COVID-19. Saat ini, anak yang tidak mengeluh karena ada gejala klinis menjalani isolasi mandiri di kediaman orang tuanya di Kecamatan Pangkah di Kabupaten Tegal. Siswa ini diduga tertular dari kakeknya yang pasien positif COVID-19. Dan untuk mengetahui hal ini, kami sudah terhubung dengan juru bicara gugus tugas COVID-19 Kabupaten Tegal, Bapak Joko Wantoro. Bapak, apa kabar Bapak? Halo Pak, alhamdulillah baik. Baik, Pak Joko, kami mau konfirmasi dulu ini, apakah memang benar ini anak SD yang positif ini kemudian sempat belajar di sekolah juga nih Bapak? Betul, jadi ada dua tempat belajarnya. Yang pertama di sekolah SD negeri, yang kedua di madrasah. Halo. Latar belakang bisa positif ini bagaimana diketahuinya nih Pak? Ya jadi gini, kebetulan itu adalah merupakan kontak dari seorang yang positif adalah kakeknya yang satu rumah. Kakeknya ini adalah seorang pekerja yang di Jakarta sebagai supir bajai, kemudian karena sakit dia pulang ke Tegal, dan itu satu rumah dengan keluarganya, dengan anaknya, dengan cucunya. Salah satu cucunya itulah yang kemudian ternyata tertular positif. Baik, jadi tesnya ini penelusuran dari si kakeknya sendiri atau memang kakeknya baru ketahuan setelah mengeluhkan ada gejala nih Bapak? Ya, jadi kakeknya itu memang pulang dari Jakarta dalam keadaan sudah sakit. Sudah sakit, lalu kita rujuk ke puskesmas, dari puskesmas dirujuk ke rumah sakit, lalu dilakukan tes dengan swab dan hasilnya positif. Karena kakeknya positif, kontak erat satu rumah, itu ada kurang lebih 6 orang, kita lakukan juga swab. Dari 6 orang yang diswab itu, salah satunya yang positif adalah cucunya itu. Berarti dari anggota keluarga ini Bapak sekarang menjalani isolasi mandiri atau bagaimana perkembangannya Pak? Ya, jadi kalau yang kakeknya masih dirawat di rumah sakit karena masih dalam tahap belum selesai pengobatan. Kemudian yang cucunya ini yang sakit karena dia tidak ada gejala, tidak menunjukkan tanda-tanda sakit, klinisnya baik, maka dilakukan isolasi mandiri di rumahnya. Pak Joko, saat ini berarti ada berapa orang yang di tracing berdasarkan dari hasil positif yang siswa SD ini Pak di sekolahnya? Ya, dari teman-teman sekolah, kemudian beserta dengan gurunya, kemudian juga dengan teman di madrasah dan ustadznya, jumlahnya ada sekitar 36 orang. Mereka sudah di swab atau dites Pak? Sudah swab semuanya, Tinggal nunggu hasil berarti ini Pak ya? jadi tinggal nunggu hasil apakah nanti ada yang positif atau tidak. Pak Joko, ini kan sebenarnya yang kita takutkan nih ketika belajar tatap muka dilakukan, ketika sekolah bisa berpotensi menjadi klaster. Sudah ada Pak evaluasi dengan Dinas Pendidikan atau langkah dari pemerintah di sana Pak terkait hal ini Pak? Ya, tentu kita sudah melaksanakan koordinasi dengan Dinas Pendidikan di Kabupaten Tegal, itu menetapkan bahwa setiap desa atau wilayahnya desa yang di mana di situ ada kasus positif, maka sekolah sudah tidak boleh melaksanakan kegiatan tatap muka. Yang boleh dilakukan adalah kegiatan belajar dengan daring atau dengan kebijakan di sini adalah dengan luring. Jadi ada tatap muka, ada daring, ada luring. Kalau luring itu artinya nanti ibu guru atau pak gurunya yang datang kepada murid-muridnya untuk memberikan pengajaran. Pak Joko, berarti dengan adanya kasus ini tetap akan dilaksanakan belajar tatap muka di beberapa wilayah di Kabupaten Tegal, begitu Pak? Untuk tatap muka sementara ini sudah dihentikan, jadi tidak boleh ada tatap muka, khususnya di wilayah yang memang betul di situ desanya ada yang positif. Bagi yang desanya mungkin ya aman, tidak ada kasus positif, masih diperbolehkan tatap muka, tetapi tetap dengan protokol kesehatan yang cukup ketat. Pak, untuk sekolah yang di tempat siswa ini belajar, saat ini apa yang terjadi di sana? Penutupan?
Sudah ditutup sejak kasus itu kakeknya itu positif, sebenarnya itu sudah ditutup. Tapi beberapa hari sebelum kakeknya positif itu kan anak ini sempat ada kegiatan tatap muka. Baik, baik. Baik, Pak Joko terima kasih atas waktunya di siang hari ini. Selamat kembali bertugas, Bapak.